Kajian Kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam adalah merupakan kitab tasawuf yang banyak dijadikan rujukan oleh pelaku suluk untuk mencapai derajat kewalian. Kitab ini merupakan karya cipta Syekh Ibnu Athaillah atau Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari yang lahir di Iskandaria, Mesir pada tahun 648 Hijriah atau 1250 Masehi dan meninggal di Kairo pada tahun 1309 Masehi. Beliau dikenal memiliki banyak karomah dan merupakan tokoh tarekat Sazaliyah yang merupakan salah satu tarekat sufi terkemuka di dunia juga di Indonesia. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengisi dan memenuhi hati para walinya dengan kasih sayangnya, juga mengistimewakan jiwa mereka dengan memperhatikan kebesarannya dan mempersiapkan rahasia mereka untuk menerima makrifatnya. Maka di hati mereka kemudian merasa gembira dalam kebun ma'rifatnya, serta roh mereka terasa nikmat di dalam malakutnya, sedang rahasia mereka berenang di lautan Jabarut. Maka keluarlah dari alam pikiran mereka berbagai permata ilmu, dan dari lidah mereka keluarlah mutiara hikmah. Maha suci Allah yang telah memilih mereka untuk mendekat padanya dan mengutamakan mereka dengan kasih sayangnya. Maka terbagilah antara mereka salik dan majzub, dan menyintai dengan yang dicintai. Mereka tenggelam dalam cinta zatnya dan timbul kembali karena memperhatikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sholawat beserta salam semoga tetap tercurah atas Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan sumber dari semua ilmu dan cahaya, serta bibit dari semua makrifat dan rahasia atau sir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah ridho pada keluarga dan sahabatnya yang tetap taat mengikuti jejaknya. Amin ya robbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, kita akan mengkaji kitab Al-Hikam yang merupakan kitab yang banyak dijadikan sebagai rujukan oleh para salik dalam menggapai kebersihan hati dan kesucian tauhid. Kitab Al-Hikam adalah merupakan buah karya Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mursyid ketiga dari Thariqah Sadziliyah. Adapun pendiri pertama Thariqah Sadziliyah adalah Syekh Abu Hasan Ali As-Sadzili yang berasal dari Maroko, yang kemudian menetap di Iskandaria, Mesir, dan wafat pada tahun 1258 Masehi. Penggantinya adalah Syekh Abu Abbas Al-Mursi yang berasal dari Murcia, Andalusia, Spanyol, yang wafat pada tahun 1287, yang kemudian sepeninggalnya dilanjutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Syekh Ibnu Athaillah hidup di Mesir di masa kekuasaan dinasti Mamluk. Beliau lahir di kota Alexandria atau Iskandaria, Mesir. Kemudian lalu beliau pindah ke Kairo, dan di kota inilah beliau menghabiskan hidupnya dengan mengajar fikih bermadhab Imam Maliki di berbagai lembaga intelektual. Ibnu Athaillah tergolong sebagai ulama yang sangat produktif dan tidak kurang dari 20 karya yang pernah dihasilkannya.
Karya itu meliputi bidang tasawuf, kemudian tafsir, akidah, hadis, nahwu, dan usul fikih. Dari beberapa karyanya tersebut, yang paling terkenal adalah Kitab Al-Hikam, yang disebut-sebut sebagai magnum opus beliau. Kitab Al-Hikam adalah merupakan sebuah kitab yang diperuntukkan bagi para pejalan atau salik, yang di dalamnya berisi tentang panduan lanjutan bagi setiap salik untuk menempuh perjalanan spiritual. Al-Hikam berisi berbagai terminologi suluk yang sangat ketat, yang merujuk pada berbagai istilah yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis. Sahabat sekalian, ilmu tasawuf pada hakikatnya adalah merupakan ilmu tauhid untuk mengenal Allah. Maka ilmu tasawuf adalah termasuk semulia-mulianya ilmu, juga terbesar dan tertinggi, sebab ia adalah sebagai intisari dari syariat, bahkan menjadi sendi yang utama dalam agama Islam. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah aku. Sahabat sekalian, karena pengertian ilmu tauhid telah berubah namanya menjadi ilmu kalam, juga ilmu filsafat, yang seakan-akan ilmu ini tidak ada hubungannya dengan akhlak dan amal, maka timbul nama ilmu tauhid yang dijernihkan kembali oleh para ulama yang bersumber dari sumber semula yang diajarkan dan dilakukan oleh Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sebab dari ilmu inilah kemudian akan memancar cahaya hakikat, sehingga siapapun yang menguasai ilmu ini dan mengamalkannya, maka akan dapat menilai persoalan hidup dan kehidupan dengan bimbingan dan petunjuk Allah lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedang kitab Al-Hikam yang disusun oleh Abu Fadil Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Al-Husain bin Athaillah As-Sakandari adalah merupakan salah satu kitab yang sangat luar biasa untuk dijadikan sebagai pedoman dalam ajaran tauhid ini. Adapun definisi ilmu tasawuf, dalam hal ini ilmu tauhid, menurut Junaid Al-Baghdadi adalah mengenal Allah sehingga antaramu dengan Allah tidak ada perantara lagi. Hubungan dengan Allah tanpa perantara dengan cara menerapkan akhlak yang terpuji menurut apa yang telah disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan meninggalkan akhlak yang tercela, kemudian juga mengendalikan hawa nafsu sesuai dengan kehendak Allah, kemudian merasa tidak memiliki apapun dan juga tidak dimiliki oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun caranya adalah mengenal asma Allah dengan penuh keyakinan, sehingga menyadari sifat-sifat dan af'al Allah di dunia ini. Maka Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan dari tuntunan wahyu dan melaksanakannya secara lahir batin, sehingga diikuti oleh para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum. Adapun manfaat dari mengenal asma Allah adalah dapat mendidik hati kita sehingga mengenal zat Allah, yang akan membuahkan kelapangan dada, kemudian juga kesucian hati dan berbudi pekerti yang luhur dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Abu Hasan As-Sadzili radhiyallahu an, pencetus dari Thariqah Sadziliyah, yang kemudian dilanjutkan oleh Imam Ibnu Athaillah, beliau mengatakan, pengembaraan kami berdiri di atas 5 jalan. Yang pertama adalah takwa kepada Allah, baik lahir maupun batin, dalam kesendirian atau di depan orang banyak.
Kemudian yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua kata dan dalam setiap kata dan setiap perbuatan. Kemudian yang ketiga, mengabaikan semua makhluk dalam kesukaan ataupun dalam kebencian mereka dengan tidak menghiraukan apakah mereka suka ataupun tidak suka. Kemudian yang keempat adalah rela menjalani hukum atau takdir Allah, baik yang ringan maupun yang berat. Dan yang kelima, kembali kepada Allah dalam suka dan duka. Maka untuk melaksanakan takwa, maka harus berlaku waro, yaitu menjauhkan diri dari makruh, kemudian subhat dan haram, dan tetap istiqomah dalam mentaati semua perintah Allah dan Rasulnya, dan tetap tabah, tidak berubah. Dan untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus berhati-hati dan menerapkannya dalam budi pekerti yang baik sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga mengabaikan makhluk dengan sabar dan tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rela atau ridho pada Allah atas segala takdirnya, dan merasa cukup dan tidak tamak terhadap segala sesuatu. Juga mengembalikan segala-galanya hanya kepada Allah, baik dalam suka dan duka, dengan bersyukur dalam suka dan berlindung kepadanya dalam duka. Dan semua ini pada intinya ada 5 hal. Yang pertama yaitu semangat yang tinggi, kemudian yang kedua berhati-hati pada yang haram dan menjaga kehormatan, kemudian yang ketiga adalah taat dan memahami diri sebagai seorang hamba, kemudian yang keempat adalah melaksanakan kewajiban, dan yang kelima adalah menghargai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang bersemangat tinggi pasti naik tingkat derajatnya, dan barang siapa yang meninggalkan larangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjaga kehormatannya. Sahabat sekalian, juga barang siapa yang benar dalam taatnya pasti akan mencapai tujuan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kemuliaannya. Dan barang siapa yang melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka akan bahagia hidupnya. Dan barang siapa yang menghargai nikmat, berarti dia telah mensyukuri dan selalu akan menerima tambahan nikmatnya yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, Abu Hasan As-Sajili radhiyallahu an berkata, aku dipesan oleh guruku, yaitu Abdussalam bin Masyisi radhiyallahu an. Beliau mengatakan kepadaku, janganlah kamu melangkahkan kakimu kecuali untuk sesuatu yang dapat mencapai kepada keridhaan Allah. Dan kamu jangan duduk di majelis kecuali yang aman dari murka Allah. Dan juga jangan bersahabat kecuali kepada orang yang dapat membantumu untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga jangan memilih sahabat karib kecuali orang tersebut dapat menambah keyakinanmu terhadap Allah. Dan yang demikian ini sudah jarang ditemukan di dunia ini. Sayyid Ahmad Al-Badawi radhiyallahu an berkata, perjalanan kami berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara pertama benar dan jujur, kemudian kedua bersih hati, ketiga menepati janji, keempat bertanggung jawab dalam tugas dan derita, dan yang kelima adalah menjaga kewajiban. Kemudian seorang muridnya yang bernama Abdul Ali bertanya,
apakah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjadi waliullah? Maka jawabnya adalah seorang yang benar-benar dalam syariat dan memiliki 12 tanda-tanda. Yang pertama yaitu benar-benar mengenal Allah, yakni mengerti benar tauhid dan penuh keyakinan kepada Allah. Kemudian yang kedua, menjaga benar-benar perintah Allah. Kemudian yang ketiga adalah berpegang teguh pada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat adalah selalu menjaga wudhunya, dan apabila berhadas maka segera berwudhu kembali. Yang kelima adalah rela menerima ketentuan atau takdir-takdir Allah dalam suka maupun duka. Kemudian yang keenam adalah yakin terhadap semua janji-janji Allah. Kemudian yang ketujuh adalah memutuskan harapan dari semua apa yang ada di tangan makhluk. Kemudian yang kedelapan adalah tabah, sabar dalam menanggung berbagai derita dan gangguan dari orang lain. Kemudian yang kesembilan adalah rajin mentaati perintah-perintah Allah. Kemudian yang ke-10 adalah kasih sayang terhadap semua makhluk Allah. Kemudian yang ke-11 adalah tawadhu atau rendah diri terhadap baik yang tua maupun yang muda. Dan yang ke-12 adalah menyadari bahwa setan itu adalah merupakan musuh utama bagi manusia. Sedangkan kendaraan setan itu adalah nafsu kamu, dan setan selalu berbisik untuk mempengaruhimu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syaitona lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa." Yang artinya sesungguhnya setan itu adalah merupakan musuh bagimu, maka perlakukanlah dia sebagai musuhmu. Demikian tersebut di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 6. Kemudian Ahmad Badawi melanjutkan nasihatnya kepada Abdul Ali. "Wahai Abdul Ali, berhati-hatilah engkau kepada cinta dunia, sebab cinta dunia merupakan bibit segala dosa dan dapat merusak amal soleh. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, hubbud dunya ra'su kulli khobi'ah." Artinya, cinta pada dunia adalah merupakan sumber kesalahan. Sedang Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Yang artinya, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian tersebut di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 128. Orang boleh saja mempunyai kekayaan di dunia ini, tetapi Rasulullah SAW melarang kita agar jangan mencintai dunia ini, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam dan para sahabat yang kaya raya. Kemudian kita harus menundukkan dunia dan tidak boleh meletakkan dunia itu di dalam hati kita. Wahai Abdul Ali, kasihanilah anak yatim dan berikanlah pakaian pada orang yang tidak memiliki pakaian, dan berilah makan pada orang-orang yang lapar. Juga hormatilah tamu dan orang yang berada dalam perantauan. Semoga dengan begitu kamu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga perbanyaklah zikir, jangan sampai termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah wahai Abdul Ali, bahwa 1 rakaat di waktu malam itu lebih baik daripada 1000 rakaat di waktu siang. Dan juga jangan mengejek atau meremehkan orang yang sedang tertimpa musibah. Juga jangan berkata ghibah atau namimah, yaitu membicarakan aib seseorang atau mengadu domba seseorang dengan orang lain. Juga kamu jangan sampai membalas atau mengganggu orang yang telah mengganggumu, dan memaafkan orang yang telah menganiaya diri kamu. Dan berilah pada orang yang kikir
Dan berilah pada orang yang kikir terhadapmu, dan berlaku baik pada orang-orang yang telah berbuat jahat kepadamu. Dan sebaik-baik moral atau budi pekerti atau akhlak seseorang ialah yang sempurna imannya. Dan barang siapa tidak berilmu, maka tidak berharga di dunia dan di akhirat. Juga barang siapa yang tidak sabar, maka tidak berguna ilmunya. Barang siapa yang tidak dermawan, maka tidak mendapat keuntungan dari kekayaannya. Kemudian barang siapa yang tidak sayang kepada sesama manusia, maka dia tidak akan mendapatkan hak syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang tidak bertakwa, maka dia tidak memiliki harga di sisi Allah. Dan barang siapa yang tidak memiliki sifat-sifat ini, maka tidak akan mendapat tempat di surga. Berzikirlah kepada Allah dengan hati yang khusyuk, dan waspadalah terhadap sesuatu yang melalaikan hatimu, sebab lalai itu menyebabkan hati menjadi beku. Juga serahkanlah dirimu hanya pada Allah, dan relakanlah hatimu dalam menerima musibah, kemudian juga ujian, sebagaimana kegembiraanmu ketika kamu menerima nikmat, dan tundukkanlah hawa nafsu dengan meninggalkan syahwat. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, demikianlah mukadimah dari kitab Al-Hikam. Dalam episode selanjutnya insya Allah kita akan memasuki hikmah yang pertama yang ada di dalam kitab Hikam, dan kita akan membahas tentang bagaimana cara beramal dengan benar, dengan hanya menyandarkan amal yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk belajar bersama, untuk menjadi lebih baik, untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.